ada yang merasa kamu Kalau jahat memang terhadapnya. kamu gak bisa melupakan dia, paling enggak kamu jangan pernah membuka hati untuk yang baru sebelum kamu benar-benar move on dari dia. Si kucek. Supaya seseorang yang baru ini tidak merasa kamu bohongin. Dan supaya orang baru ini tidak merasakan luka. Jangan sampai kamu menjadi seseorang yang jahat untuk seseorang yang baru. Meskipun orang baru ini belum tentu yang terbaik untuk kamu, paling enggak kamu jangan seperti dia. Banyak dari kalian membuka hati untuk yang baru. Namun, sebelum kamu benar-benar move on dari yang lama, dan di dalamnya kamu mengharapkan sebuah kesetiaan, mengharapkan sebuah kebahagiaan dari orang baru ini, mana bisa? Gak bisa seegois itu. Gak bisa seenak itu. Tanamlah sesuatu yang baik dalam diri kamu. Kalau kamu sudah merasa tanaman kamu tumbuh dengan baik, ya, dan sudah pantas untuk dilepas, kamu sudah boleh menanam sesuatu yang baru. Rawat yang sedang sakit hatimu. Beri perhatian pada hatimu, pada dirimu yang saat ini sedang terluka. Ibarat kata, kamu menyayangi itu tanaman dan sudah hampir mati. Pupuk dia. Tapi tanaman itu memang gak bisa untuk kamu, gak bisa kamu bawa. Kamu hanya menyukai, mencintai, menyayangi tanaman itu. Sama kayak kamu menyayangi orang itu. Namun orang itu membuatmu sakit. Rawat dirimu. Karena kalau bukan kamu, siapa? Kamu mengharapkan seseorang menyembuhkan lukamu. Jangan berharap banyak. Yang bertanggung jawab atas diri kita, ya diri kita sendiri. Orang lain hanya sebagai tambahan, bumbu-bumbu tambahan. Ya. Kamu bagian dasarnya. Ya kamu. Kamu memasak dengan air yang kotor. Terus kamu berharap masakan kamu enak, sehat. Gak bisa. Mau ditambahin micin, bumbu yang lain, masako segala macem, ya gak bisa enak orang. Kamu masaknya pakai airnya kotor. Sama kayak kamu. Hatimu penuh luka, penuh kekecewaan, trauma yang mendalam, sakit hati yang begitu besar. Lalu kamu mengharapkan kesembuhan dengan kedatangan seseorang yang baru, mengharapkan kebahagiaan yang gak bisa. Ibarat kata embermu ini berisi air yang keruh. Belum kamu buang air keruhnya. Lalu kamu mengharapkan air dari orang lain yang jernih. Walaupun itu ada, ucuk, dituang di ember kamu. Datanglah itu orang baru membawa cinta, membawa kebahagiaan. Ya? Apa jadinya ember kamu? Yang masih ada air keruhnya tadi.
walaupun udah disiram dengan air yang jernih? Hah? Keruh kan? Jadi siapa yang harus diperbaikin, siapa yang salah? Di sini sebetulnya tidak membahas siapa yang salah, tapi membahas mana yang harus diperbaikin dulu. Baru kita bisa menerima. Bagaimana kamu bisa menerima kebahagiaan itu? Bagaimana kamu bisa menerima kesetiaan itu? Bagaimana kamu bisa menerima penghargaan? Bagaimana kamu bisa menerima seseorang yang bisa memahami, mengerti, mencintai kamu? Sementara kamu sendiri aja belum bisa mencintai diri kamu dan masih membiarkan embermu penuh dengan air keruh. Ribuan orang datang ke dalam hidup kamu, membawa cinta, membawa kebahagiaan. Gak akan pernah bisa dapat kamu rasakan selama ember kamu masih keruh dan belum kamu buang sisa hatimu, luka-luka hatimu, airmu yang keruh itu. Bersihkan dulu, rawat dirimu, perbaikin dirimu sebelum kamu meminta sesuatu yang lebih besar di luar sana. Banyak dari kalian sebelum membersihkan ember itu dari air keruh itu, sebelum membuang luka-luka hati dalam hatimu, lalu datanglah seseorang baru ke dalam hidup kamu. Lalu orang baru ini awal membuatmu bahagia dan tiba-tiba dia membuatmu luka. Jangan salahkan dia. Koreksi diri, introspeksi diri. Sudah layak belum wadah ini ditempatin orang baru? Sudah layak belum? Sudah siap belum menerima itu semuanya? Jangan merasa dirimu, oh dulu aku udah pernah melakukan baik sama si A, aku gak peduli, ini masih sakit. Tiba-tiba ada si B datang, lalu si B membuatmu bahagia, dan pada suatu hari si B membuatmu sakit. Menyalahkan si B, padahal dirimu belum benar-benar menyembuhkan luka hatimu, membersihkan embermu yang penuh dengan air keruh tadi. Jadi kenapa banyak doa yang belum dijamah, didengar, dijawab sama Allah, sama Tuhan? Bisa jadi kamu belum siap menerima kebahagiaan atau belum siap bertemu dengan jodohmu yang sesungguhnya. Karena masih banyak air keruh di dalam ember itu. Masih banyak luka, sakit hati, kecewa, trauma di dalam hatimu. Ketika dirimu belum siap dan sudah dipertemukan dengan yang baru, maka luka, kecewa, sakit hati kau terima lagi. Kuncinya di kamu. Cintai dirimu sebelum menerima cinta yang baru, sebelum mencintai orang lain. Bersihkan, sayangin dirimu. Jangan cuma bisa menyayangin orang lain, jangan cuma bisa mencintai orang lain, jangan cuma bisa peduli sama yang lain, tapi kamu nggak peduli sama diri kamu. Hal kecil yang seperti ini jangan diabaikan karena berdampak besar. Pada akhirnya membuat kamu kecewa dan menyalahkan keadaan, menyalahkan yang lain tanpa disadari. Mau introspeksi diri, renungkan dan lakukan. Terapkan itu pelan-pelan dengan intens. Kun fayakun, gak ada yang mustahil bagi Dia, Tuhan, Sang Pencipta kita. Kalau kamu intens mau memulihkan dirimu, ketika itu sudah kamu lakukan dan kamu sudah merasakan perubahan itu, memang proses ada yang lama, ada yang cepat, maka siaplah datang. Ucuk-ucuk keajaiban, mukjizat terjadi dalam hidup kamu. Kebahagiaan, jodoh, rezeki, kesehatan, dan hal yang positif juga. Itu sayang.